Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang mawaris. Kita meneruskan pada materi sebelumnya, bab tentang mawaris. Kita bahas pada pertemuan kali ini adalah masalah hijab di dalam mawaris. Hijab berarti tabir atau penghalang bagi ahli waris untuk menerima harta warisan karena ada ahli waris lain yang lebih dekat atau yang lebih berhak. Pembagian hijab dalam mawaris. Yang pertama ada hijab nukson, ada hijab hirman. Hijab nukson yaitu hijab yang dapat mengurangi bagian dari harta warisan tertentu karena bersama-sama dengan ahli waris lain tertentu pula. Ini bagiannya berkurang. Seorang suami, ya, itu harusnya dia kalau istrinya nggak punya anak, setengah, tapi karena istrinya punya anak, istrinya meninggal, maka dia dapat 4. Jadi berkurang bagiannya. Yang kedua hijab hirman, yaitu hijab yang menyebabkan ahli waris kehilangan haknya atas harta warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat atau lebih berhak. Ini haknya hilang sama sekali karena ada ahli waris lain yang lebih dekat. Misalnya seorang kakek, ini haknya bisa hilang karena ada anak dari mewaris. Jadi terhalang bagiannya, dihilang sama sekali. Atau seorang paman dan sebagainya itu bisa hilang karena ada ahli waris yang lebih dekat, yaitu anak. Ini jadi ada hijab hirman, ada hijab nukson. Kalau nukson itu hanya mengurangi bagiannya, tapi kalau hijab hirman itu menghilangkan bagian sama sekali, hilang bagiannya sama sekali. Kemudian manfaat hukum waris Islam. Hukum waris Islam ini memberi jalan keluar yang adil untuk semua ahli waris. Beberapa manfaat yang dapat dirasakan yaitu yang pertama, terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Manfaat yang kedua, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Yang ketiga adalah peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah kita praktekkan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Ada contoh soal dalam pembagian waris dalam Islam. Contoh soalnya misalnya seorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta waris sebesar 180 juta rupiah. Ahli warisnya terdiri dari istri, dari ibu, dan 2 anak laki-laki. Berapakah bagian masing-masing ahli waris? Ini jawabannya adalah diketahui bahwa harta warisnya adalah sebanyak 180 juta. Ahli warisnya itu ada istri. Istri itu bagian 1/8, istri bagian 1/8 karena di situ ada anak. Jadi dapat 1/8. Ibu dapat 1/6 karena juga ada anak. Dan 2 anak laki-laki ini adalah asobah. Asal masalahnya dari 1/8 dan 1/6 itu kita dari KPK. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan penyebut 8 dan 6 itu adalah 24. Jadi angka bisa dibagi 8, bisa dibagi 6. Itu 24. Maka pembagiannya adalah yang pertama, istri dapat 1/8, ibu 1/6, 2 anak laki-laki ini adalah asobah, ya. Jadi 1/8 ini kita jadikan KPK tadi, angka yang bisa dibagi 8, bisa dibagi 6, atau KPK-nya adalah 24. Jadi 24 dibagi 8, 3 ya, dikali 1. Jadi 3/24. Yang kedua ini 1/6. 24 dibagi 6 itu 4, 4 kali 1, 4. 3/24 dikali hartanya 180 juta. Ya, itu adalah jadi 180 juta dibagi 24 ya. Itu jatuhnya adalah 7.500.000 rupiah dikali 3. Jadi ada 22.500.000 rupiah. Bagian istri. Nah, bagian ibu itu 1/6, jadikan 4/24 ya. Jadi 180 juta dibagi 24 dikali 4. Jatuhnya adalah 30 juta rupiah. Jadi bagian ibu adalah 30 juta rupiah. Nah, bagian 2 anak laki-laki, karena 2 anak laki-laki itu asobah, jadi bagiannya ngitungnya belakangan. Setelah bapak dan istri dan ibu dapat duluan. Nah, ini bagian 2 anak laki-laki itu tadi KPK-nya 24, ini 3 dan 4 ya. Jadi 24 diambil ditambah 4, tambah 7. 24 diambil 7 ya. Jadi 17/24 dikali 180 juta rupiah. 180 juta dibagi 24 ada 7.500.000 rupiah dikali 17 sama dengan 127 juta rupiah ya. 127.500.000 rupiah. Ini bagian dari 2 orang. Jadi masing-masing anak laki-laki memperoleh bagian
127.500.000 rupiah, 127.500.000 rupiah dibagi 2 karena ini 2 anak laki-laki. Jadi masing-masing anak laki-laki mendapatkan bagian 63.750.000 rupiah. Itu mengenai contoh ya, contoh cara menyelesaikan soal dalam pembagian warisan. Nah, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup di sini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.